Di balik ramainya kota Batu, berdiri sebuah desa yang diam-diam menyimpan perjalanan panjang sebuah peradaban. Sejarahnya tidak hanya tertulis pada prasasti atau batu-batu tua, tetapi juga hidup dalam ingatan masyarakat yang terus menjaganya. Sebuah desa yang dikenal sebagai desa persinggahan bagi elit kerajaan pada zamannya, yakni desa Pesanggerahan, sebuah ruang masa lalu yang berbisik pada masa kini. Jadi Pesanggerahan ini sejak awal dulunya memang hutan belantara. Namun dengan perkembangan manusia dan perkembangan daerah, maka Pesanggerahan ini dulu memang sering dikunjungi oleh para ratu, para raja, dan yang secara tercatat itu baru 1856. Jadi dulu kalau ingin belajar para anak ratu dan sebagainya, tempat Batu ini memang menjadi tanah kabrahmanan atau tanah dalam bahasa sekarang itu universitasnya anak-anak di kerajaan, di mana-mana kerajaan itu. Nah, belajar di sini harus sangkaliang, harus bersuci dulu. Ketika sudah bersuci, baru sangguran. Di situ adalah ingin mengajar pendidikan, ilmu ketatanegaraan, administrasi negara, ilmu perang dan sebagainya itu ada di Sangguran. Makanya di Sangguran itu ada suatu perjanjian, namanya bebas pajak. Itu. Terus ketika selesai ini harus menyanggrah. Kita harus meleremkan hati kita. Namun sebelum itu juga ada yang dikenal dengan namanya istilahnya bedah kerawang, orang yang membuat desa itu, yaitu Mbah Maimunah Mayangsari. Nah, disitulah dengan perkembangan perjalanan masyarakatnya juga semakin banyak, semakin daerah ini berkembang, akhirnya Pesanggerahan ini dibagi menjadi 6 dusun. Jadi sebenarnya budaya-budaya yang ada di Pesanggerahan ini bersumber tetap kepada agama Islam. Apapun yang terjadi, mungkin ada persepsi macam-macam, itu karena pemikiran beliau. Tapi yang jelas seperti suroan, terus ada Maulid Nabi, ada Isra Mi'raj juga. Pokoknya hampir setiap bulan dari 12 bulan itu memang banyak kegiatan-kegiatan itu. Jejak Pesanggerahan telah dimulai jauh sebelum desa ini terbentuk. Keberadaan Candi Songgoriti dan prasasti Sangguran menunjukkan bahwa kawasan ini telah menjadi bagian dari lanskap Mataram kuno sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Disinilah awal mula kekayaan peninggalan sejarah di Kota Batu terbentuk. Tiga objek tersebut yang sudah pernah kita survei pernah kita data, memang itu bisa disebut sebagai ODGB kan karena dilihat dari penampakan fisik itu artinya buatan manusia, artinya ada campur tangan manusia, bukan alam. Kita lihat ada batu dakon di situ
ada beberapa lubang ya yang situ. Nah itu nanti itu diindikasikan sebagai hasil campur tangan manusia itu. Dan kemudian batu yang di itu yang 3 ornamen itu, nah itu batu itu bentuknya rata seperti dibentuk gitu loh, bukan alam tapi dibentuk, dan di situ juga ada lubang tiga lubang ornamen. Itu memang perlu kajian lebih lanjut. Sebetulnya dulu itu memang sebagai hitungan, sebagai penanda cuaca atau mangsa. Mangsa itu yang lobak 3 itu namanya batu pranota mangsa namanya. Dulu orang Jawa, khususnya orang Tani, itu dibuat hitungan waktu mulai kemarau atau waktu musim penghujan, itu dihitung dari sinar surya matahari ditempatkan pada batu tersebut. Kalau batu tapel wates itu dulunya sebagai batas wilayah. Dulu itu masuk kerajaan mana, di era mana atau wilayah mana, itu ada batu penandanya. Terus batu dakon, ada 2 versi kalau batu dakon. Dulu untuk mainan, juga untuk pranata hitungan Jawa, namanya apa itu? Namanya Poncosudo. Jadi saya maknai itu penting karena sekarang sudah tidak ada. Itu peninggalan era zaman dulu, peradaban zaman dulu, dan itu sebagai saksi bisu peradaban lama sudah ada di desa kita ini. Jadi itu sebagai penanda atau saksi bisu peradaban lama yang sudah ada di desa ini. ODCP maupun CP yang ada di desa pesantren itu cukup banyak. Kita sudah menetapkan 2 objek sebagai bangunan cagar budaya. Pertama Hotel Kartika Wijaya, itu sudah kami tetapkan. Kemudian ada gereja di Karmel, itu juga sudah kita tetapkan. Untuk selebihnya yang DCP kita di pesantren itu banyak tersebar di Jalan Seruni atas itu ada batu dakon, juga ada batu lumpang. Kemudian di hutan Kasinan atas itu juga ada batu lumpang. Keberadaan berbagai objek diduga cagar budaya menunjukkan kekayaan tinggalan sejarah yang dimiliki Kota Batu. Namun, tinggalan tersebut tidak hanya berupa situs-situs arkeologis, melainkan juga mencakup punden-punden yang tersebar di berbagai wilayah Kota Batu. Sebagai ruang yang menyimpan jejak sejarah sekaligus tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat. Memang di sini ini terkenal dengan namanya Mbah Ageng Mayang Sari. Kenapa dinamakan Mbah Ageng Mayang Sari? Karena tempat ini itu tidak bisa ditumbuhi tumbuh-tumbuhan. Di Ageng ini besarnya empati ini masyarakat di dalam tempat ini itu menjadi nama Mbah Ageng. Lah Mayang Sari, mayang ini adalah bunga, sari adalah sari-sarinya bunga. Siapa yang bisa mengeleremkan atau menyanggrah di daerah tempat sini itu akan mendapatkan madunya. Maksudnya seperti itu, bukan karena apa-apa ndak. Sebetulnya makam ini adalah petilasan. Sebetulnya tidak ada makam. Tapi saya tidak akan membatasi atau argumennya para tokoh masyarakat dan sebagainya. Berbagai macam cerita memang ada di sini. Dan yang kesini itu berbagai macam dari kalangan. Bahkan terakhir teman itu dari Semarang. Karena katanya ada garis lurus dari telah keturunannya dan sebagainya. Itu di Bageng sini. Lah, memang ada sangkut pautnya. Bageng ini ada sangkut pautnya dengan Mbah Sayu Mataram yang ada di Ngagle, ada Mbah Segonaim yang ada di mana Mbah Batu, makamnya Mbah Batu dan sebagainya. Ageng Mayang Sari ini dari keraton. Dia adalah Ratu Mataram yang datang ke sini
untuk apa namanya buka alas di sini, babat alas istilahnya. Udah kerawangi Desa Pesanggerahan Kota Batu, yaitu Mbak Gemayang Sari. Asalnya dari Mataram. Tapi yang yang saya luruskan, makam ini bahkan sampai ada kijingnya dan sebagainya itu baru. Dulu masyarakat membangun tempat ini itu karena kepeduliannya. Karena tanpa leluhur kami tidak bisa apa-apa. Dengan adanya kuncup ini, dulu ini sejarahnya. Pertama kali dibangunnya petilasan ini itu adalah kuncup ini. Ini sudah dari dulu nih, kuncup ini. Cuma perubahan yang di atas saya. Sudah dari dulu, saya sudah dari kecil itu hanya ada kuncup ini. Setelah ada kuncup, karena masyarakat Desa Pesanggerahan ada rezeki, dulu dibangun rumah. Jadi setelah kuncup ini terus dibangun rumah. Jadi ada rumah, dalamnya kuncup ini. Terus tradisi yang selalu dilakukan tahun dari tahun itu di Selamatan Desa. Selamatan Desa itu di bulan besar sudah kemarin sudah dilaksanakan. Di sini selalu mengadakan ritual. Bukan ritual karena apa-apa, kami hanya bermunajat kepada Sang Pencipta. Lantaran tempat ini Pesanggerahan menjadi Kemah Ripah Roh Sinawi. Hanya itu saja. Mbak Jakaria itu awalnya itu namanya Mbak Matsari. Kemudian pada tahun sekitar 60 berapa gitu, dia setelah pergi haji dapat titel namanya jadi Mbak Yai Jakaria. Makanya di situ kan ada Desa Matsari. Dan sebelum ada Desa Matsari itu dulunya itu terkenal dengan nama pesantren, karena di situ satu-satunya pesantren di Kota Batu, dan masjid pertama kali di Kota Batu ya dibangun oleh Mbah Yai itu, Mbah Yai Jakaria. Itu memang ciri khasnya. Kalau di Buddha itu namanya kan pohon bodhi. Maka kalau itu sama, pohon bodhi dan pohon lo itu sama. Cuma kalau di kayak Islam gitu, Kiai itu kebanyakan itu pohon lo. Itu sebagai ciri. Sedangkan itu kan juga sebagai tanda bahwa di situ dulu ada tempat untuk persinggahan. Selain pohon juga ada makam itu aja. Itu sebagai tanda memang ada makom, kemudian ada pohon lo itu. Cuma itu aja. Di Punden ini dikenal dengan nama Punden Rondo Kuning. Yang dimaksud di Rondo Kuning di sini adalah Nyi Sutinah. Nyi Sutinah adalah seorang perempuan yang dianggap dia yang memulai adanya kehidupan di daerah sini. Nah, Rondo itu artinya adalah perempuan yang tidak bersuami. Nah, kuning di sini yang dianggap adalah di mana beliaunya selalu menggunakan atribut selendang dengan warna kuning dan pakaiannya serba kuning. Nyi Sutinah sendiri adalah di dalam membuka daerah ini berjuang sendiri dan akhirnya memulai kehidupan di sini dengan kehidupan agraris bertani. Ekskavasi yang pertama tahun 2018 itu ada 5 lubang yang digali. Di situ ditemukan yang pertama itu adalah kaki candi, di mana di situ juga ditemukan batasan tanah yang berwarna putih, yang artinya itu adalah abu vulkanik, sehingga
bisa disimpulkan bahwa candi ini dulunya ada, terus karena bencana gunung meletus sehingga terjadi hancur, sehingga yang ada tinggal kaki candinya. Selain ditemukan kaki candi, juga ditemukan sebuah batu dakon yang diyakini digunakan untuk melihat musim panen, dan juga ditemukan sebuah gerabah yang bentuknya seperti cawan. Gerabah ini diisi oleh 7 sumber mata air yang disebut oleh masyarakat sekitar sebagai Tirto Panguripan, yang mana lokasi mata airnya berada di sekitar punden tersebut. Dari situ, punden ini sering dijadikan tempat ritual oleh warga sekitar. Yang pertama, ritual dalam rangka menyambut datangnya bulan Suro atau 1 Muharram. Tapi ini adat budaya Jawa. Jadi yang selalu rutin dilaksanakan oleh warga setempat. Setiap bulan Suro itu pasti ada yang namanya baritan. Baritan itu selamatan bersama-sama seluruh warga membawa asan atau tumpeng ambengan yang namanya ambengan. Itu dibuat selamatan bersama-sama. Tempatnya di Punden Mbok Rondo Kuning. Arca itu sebenarnya penyebutannya adalah Durga Mahesa Suramardini, yang berarti Dewi Durga yang berhasil mengalahkan Asura. Nah, Asura sendiri sebenarnya dalam konteks si Arca dia tidak begitu tampak karena barangkali memang arcanya sudah aus ya. Tapi digambarkan sebagai sosok raksasa yang ditempatkan di atas kepala dari seekor mahisa atau kerbau. Ya, sebenarnya memang dengan ditemukannya bukti arkeologi yang boleh dikatakan juga sebagai bukti sejarah yang tak tertulis berupa ada Durga Mahesa Suramardini ini, secara tidak langsung kita sudah mendapatkan bukti bahwa di tempat itu, di tempat ditemukannya, dahulu masyarakat Jawa kuno pernah eksis atau ada di sana dan memiliki peradaban yang tinggi, dengan bukti bahwa di sana terdapat bangunan suci dan kemudian dilengkapi dengan ikonografi yang lengkap, termasuk muatan gaya seni yang ada di situ. Maka sebenarnya dari sejarah atau dari kacamata sejarah, memang temuan arca itu memberikan kita pengetahuan betapa lokasi itu memang layak untuk jadikan lokasi untuk kajian sejarah, paling tidak sejarah seni, sejarah religi, kemudian juga sejarah sosial, itu perlu jadi perhatian di sana. Perjalanan sejarah tidak terhenti pada batu, punden, ataupun prasasti. Ia terus hidup melalui masyarakat yang merawat tradisi. Beragam kesenian yang tumbuh di desa Pesanggerahan menjadi bukti bahwa sejarah bukan sekedar cerita tentang masa lalu, melainkan warisan yang terus bergerak mengikuti zaman. Dari generasi ke generasi, ingatan itu diwariskan dalam nada gamelan, gerak tari, doa bersama, dan semangat gotong royong. Sebagai pemuda, memang dia harus tahu hadal yaum subhanul yaum rijalul ghad, istilahnya begitu. Saat ini kalian adalah pemuda, tapi 10-15 tahun yang akan datang kalian adalah pemimpin. Oleh karena itu sejak awal, sejak kegiatan-kegiatan apa saja yang ada, ini memang mereka selalu diikut sertakan, sehingga mereka tahu perjalanan bagaimana dan apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dilakukan, dan semua perbuatan yang baik itu memang ya salah satu persyaratannya adalah niat. Jadi niat itu harus
ditata, dan niat itu berada dalam hati. Karena semua kegiatan, semua perbuatan itu dinilai dari niatnya. Ketika kita niat teguh, menyanggra, mengelerem, mendarmakan diri untuk masyarakat atau untuk apapun itu, untuk kebaikan, pasti kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Pentingnya generasi sekarang untuk mengetahui semua peninggalan era zaman dulu itu biar mereka ngerti di zaman dulu itu sudah ada peradaban di wilayah sini. Jadi mereka biar mengerti tentang sejarah, mengerti tentang peradaban, mengerti juga tentang leluhur, bahwa desa di sini dulunya itu siapa yang menempati, itu termasuk Bedah Kerawang atau orang yang pertama kali membabat desa ini. Jika jejak peradaban ini telah bertahan lebih dari 1000 tahun tanpa banyak yang menyadarinya, berapa banyak lagi cerita serupa yang sedang menunggu untuk ditemukan tepat di bawah kaki kita.